Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, hari ini pesan semesta untukmu. Ya, kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana pesan semesta kepadamu. Kita lihat apa masalahnya dulu supaya dibilangnya connect dengan pesan semesta ya. Ada di kartu pertama keluar The High Priestess. Ada juga di sini Four of Pentacles. Wow. Terus juga The Star. Temperance. The Magician. Nine of Swords. Dan The Chariot. Wow. Di sini ada permasalahan ya tentang lebih ke kalau mau dibilang nih, semua ini berawal dari keuangan ya. Ada yang resign, ada yang putus ataupun cerai karena finansial. Ada yang saya lihat kalau dibilang koneksinya dengan orang toksik ya, atau lingkungan toksik, pekerjaan toksik, tetapi ya harus kerja demi mendapatkan uang. Ada pula saya lihat di sini kamu dimanfaatkan pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, kamu ditinggalkan ya, ini ada. Ataupun diwarisi hutang, entah dari orang tua ataupun entah dari pasangan, dimana warisin dalam artian gini ya, pada saat memakai memang bersama, pada saat untuk membayarnya ya itu tanggung jawab kamu gitu, saya pergi bye. Mungkin karena agunannya milik kamu, entah rumah, tanah, ataupun apapun, sehingga mau tidak mau kamu yang harus bertanggung jawab atas pengambilan kredit itu. Dan di sini juga saya lihat ada hutang kartu kredit, hutang asuransi ya, ataupun mungkin kondisinya juga kamu banyak angsuran ya, entah rumah, KPR, kendaraan, ataupun yang lainnya ya. Karena saya lihat juga di sini ada emas ya, kamu gadaikan di penggadaian. Jadi tema kita ya itu masalah-masalah kalian ya. Jadi tema kita di sini adalah masalah keuangan ya. Apa yang ingin semesta sampaikan tentang kamu, tentang keuanganmu. Oke, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan. Ace of Swords. Ada Ace of Cups. Ada Three of Wands. Queen of Swords dan The Hierophant. Oke, yang semesta ingin sampaikan kepadamu untuk bisa lebih tenangkan diri. Ya. Kalau kamu hatimu tenang, logikamu bisa jalan. Ya. Dimulai dari hati.
Kalau hatimu emosi, cemas, ya bagaimana rezeki bisa datang? Kamu nggak bisa berproduktif, artinya logikamu ini nggak bisa kepake dan akhirnya kamu nggak bisa produktif, ya. Di sini semesta mau sampaikan bahwa kamu harus tenang dalam hal apapun supaya rezeki itu datang. Karena kamu harus di vibrasi atas. Uang itu tidak suka dengan orang yang hidupnya amburadul. Coba lihat orang-orang kaya gitu kan. Mana dia ada hidupnya stres, emosi. Nggak ada, dia mengontrol semuanya. Supaya apa? Uang itu betah di dia. Karena uang itu adalah energi. Kalau hidup kamu sekarang kondisinya lagi apes, nggak punya uang, berarti ada yang salah pada hatimu. Kenapa? Karena uang tidak dekat-dekat kamu gitu. Uang itu menjauh dari kamu. Berarti ada sesuatu yang salah dalam hatimu. Walaupun mungkin kamu sudah hemat, tapi kok uang ini keluar terus, berarti ada sesuatu dalam hatimu yang harus diperbaiki. Karena apa? Uang itu energi. Energi di mana terkoneksi dengan kamu. Kalau dia nyaman, dia betah dengan dirimu. Bisa berlama-lama dan menyecilkan kebutuhan tak terduga. Tetapi kalau kondisi kamu tidak tenang, ya dia akan pergi karena dia tidak nyaman. Sama seperti manusia, kalau nggak nyaman ya pergi gitu. Sama begitu pula dengan energi uang. Kalau kamu tidak tenang, kamu ada rasa takut, emosi, cemas, ya dia nggak akan bakal lama di kamu. Mungkin dia cuma persinggahan doang. Datang, habis itu nanti ditransfer lagi, kebutuhan ini, beli itu, habis. Jadi semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih menenangkan hatimu, menenangkan jiwamu, agar pikiranmu bisa tenang, bisa produktif, bisa mencari solusi dari permasalahan. Ya, bukan berarti, oh Kak Ica bilang kita harus tenang, berarti kita tenang habis itu nggak bikin apa-apa. No, kalau kamu tenang, apa yang kamu lakukan itu pasti berhasil. Artinya pakai berpikir, ada cara untuk bisa mendapatkan atau mencari solusi dari permasalahan kamu, jalan keluar, dan akhirnya itu berhasil untuk bisa keluar dari keterpurukan finansial. Itu maksud saya. Karena semesta itu akan memberikan atau mengiring kamu ke apa yang kamu inginkan. Ya. Macam contoh, saya mau punya uang 100 juta. Ya sudah, nanti kalau hatimu nyaman, tenang, damai, pikiranmu akan bisa dikasih kayak macam wangsit gitu ya. Sama semesta bahwa ini loh yang harus kamu kerjakan untuk bisa mencapai 100 juta impian kamu gitu. Nah itu, kalau kamu tidak tenang hatinya nggak bisa berpikir, nggak akan bisa mendengar suara semesta, nggak akan bisa dengar suara Tuhan untuk mencapai apa yang kamu inginkan itu. Makanya yang pertama harus tenang ya. Oke, kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan tentang keuanganmu. Di sini ada Page of Pentacles, Eight of Pentacles, Knight of Swords, Justice. Semesta mau sampaikan uang itu mau kamu merasa gembira, bahagia. Tuh. Ya, kamu mencintai pekerjaan kamu semangat, hati dan logika kamu seimbang, akhirnya apa? Uang ada. Ya. Hati dan logika kamu harus seimbang. Dan senyum. Bukan berarti tekanan. Artinya ada yang kita kerja tapi karena kita senang, bukan menjadi tekanan walaupun pekerjaan itu sangat berat. Jadi energi uang itu dia maunya kepada kalian yang orang-orang yang dia akan dekati adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Contohnya ya, kamu mau gajian, pasti kamu senang dapat duit. Pada saat kamu tidak senang dapat duit, kok tidak senang? Pada saat kamu keluarkan duit, pasti kamu tidak senang. Dan itu pasti keluar. Jadi selalu berbahagia, supaya apa? Kamu dapat duit terus. Karena energimu adalah tarikan untuk uang. Ini yang semesta mau sampaikan, dimana kamu jangan ngeluh, jangan emosi, jangan marah, jangan sedih. Itu akan membuatmu jatuh miskin. Ya. Harus bahagia. Lihat orang-orang kaya dia bahagia, banyak duitnya, tambah banyak. Bener kan? Tapi kalau orang yang di orang-orang kemiskinan ya, orang-orang yang mana ya penuh emosi, marah, terus dengki, ya penyakit-penyakit hati semua itu. Di sini saya kasih tahu ya, karena bukan ceramah ataupun apapun, ini pesan semesta, jadi saya kasih tahu. Saya tuh bukan kayak tarot leader lain yang oke, besok kamu miskin, bye, selesai ya. Enggak.
Saya harus menjabarkan supaya kamu cerdas. Makanya paranormal itu dibilang orang pintar. Karena apa? Karena kalian bodoh. Ada yang bilang Kak Ica ceramah. Saya ya syukur kalau kamu mengambil dari sisi positif. Tapi kalau kamu mengambil dari sisi negatifnya ya saya nggak tahu. Karena suara semesta saja kamu abaikan gitu. Ya. Ya, jadi seperti gitu. Saya ajarin. Kenapa? Karena ya isi hati saya atau kalau dibilang semesta mau menyampaikan ini untuk kamu. Kamu yang datang berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepada kamu di mana perantaranya saya. Gitu ya. Jadi saya ini tarot leader tetapi saya mau mencerahkan kalian, memberikan pencerahan. Bukan cerah glowing aja muka kamu, tapi hati kamu juga harus glowing gitu. Ya. Ya, jadi seperti gitu. Syukur-syukur kalau kalian menerima. Karena yang datang ke readingan saya adalah kamu, bukan saya. Bukan saya yang memanggil, berarti semesta yang menuntunmu, ya. Kalau ada beberapa yang mungkin tidak suka dengan readingan saya, ya kedepannya nggak usah dengar lagi. Saya nggak rugi, ya. Karena hutang saya kepada semesta. Saya reading begini berarti hutang saya lunas. Karena saya tidak peduli dengan kamu gitu. Saya nggak kenal kamu. Tetapi hati saya punya tugas dari semesta. Dan kamulah yang akan dituntun, ya. Saya tuh orangnya apa ya? Kalau mau dibilang nggak terlalu fokus pada apa ya? Kalau dibilang orang mau bilang apa, ya sama seperti kamu. Kalau kamu mau mendapatkan uang, kamu mau mendapatkan sesuatu yang kamu impikan, ikuti kata hatimu. Karena itu nanti semesta akan menuntun kamu untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kamu impikan, terutama duit. Ya, macam contoh saya lihat, ya, saya ini pengalaman ya, saya berbagi cerita ya, nggak apa-apa ya, supaya kamu juga bisa tercerahkan gitu, supaya kamu juga bisa tahu, oh ternyata Kak Ica kayak gini gitu ya. Jadi saya tuh kayak macam gini, oh saya besok harus reading ini. Kalau saya nggak reading berarti saya punya hutang. Itu kan energi, kita tekanan, nggak macam contohnya kita punya tugas tapi belum diselesaikan, itu tekanan. Itu akan menghambat energi uang ataupun apapun. Jadi saya harus menyelesaikan supaya saya ibaratkan nggak punya hutang. Sama seperti kita kan, kalau kita punya hutang terus dikejar-kejar, pikir tidur sampai malam, atau ya jangankan hutang, mungkin ada tugas dari bos yang belum selesai, itu sama, tekanan. Bagaimana uang mau datang kalau kita ada tekanan? Jadi kita selesaikan. Nah ini sama seperti saya, kamu mau dengar tidak terserah. Ya, yang penting hutang saya sudah lunas, saya sudah mengerjakan tugas saya dari semesta. Hati saya plong, hati saya enjoy, saya bahagia, uang datang. Dari manapun, kamu lihat AdSense saya, ya, untuk tarot ini nggak terlalu banyak. Tetapi dari sumber tak terduga dan bisnis saya lainnya, itu berpengaruh. Ya. Nah ini saya mau ceritakan supaya kamu tuh jangan lihat saja dari, oh saya punya kerjaan cuman, Kak Ica ini bagaimana kita mau naik gaji, kita kan contohnya ya CPNS atau PNS ya gajinya sudah standar, tapi kalau seandainya kamu buka bisnis lain mungkin rezeki kamu di bisnis lainnya. Cara Tuhan itu tidak lurus, tetapi syaratnya ya hati kamu harus bahagia, nggak punya tekanan, hati kamu harus tenang. Bukan menderita, bukan menangis, bukan tertekan, bukan apa ya kalau dibilang ngeluh gitu, ya. Jadi apa yang kamu inginkan akan bisa terwujud, yang penting hatimu mencerminkan itu. Dimana hatimu bahagia berarti kamu sudah siap menerimanya. Kita lahir pasti sudah mempunyai rezeki dari lahir. Jangan takut. Sekarang kamu mau menerimanya tidak? Menerimanya dari apa? Dari hatimu, dari jiwamu. Mau menerima berkat semesta tidak? Tapi kalau kamu belum tercerahkan, belum macam contohnya masih menutup diri dengan rasa dengki, iri, ya itu berarti kamu masih menutup, belum mau menerima rezeki kamu. Gitu ya. Jadi sekarang nggak usah pikir orang lain. Terkadang kita tuh terlalu berfokus pada orang lain, akhirnya kita lupa pada rezeki kita sendiri karena kita berfokus pada rezeki orang lain. Hari ini dia punya rezeki, besok pasti kita. Jangan takut, yang penting kita mengelola hati. Di awal itu bukan saya harus ke sekolah baru saya dapat ijazah, saya kerja keras. Padahal sebenarnya kamu punya rezeki sudah ada gitu. Tinggal kamu mau menerimanya tidak, dengan cara kerja cerdas. Kerja cerdas itu tidak perlu ngoyo-ngoyo. Kerja mungkin sedikit saja, ada tetap kerja, tetapi tidak terlalu kayak banting tulang sampai mau remuk, sampai mau stres ya.
uang akan datang. Karena apa? Kamu harus mengelola hati. Kebanyakan kita itu mengelolanya itu dari luar, bukan mengelola dari dalam. Nah, ini saya mau ajarkan kamu untuk mengelola hatimu supaya uang itu datang kepada kamu. Bukan kamu yang ngoyo-ngoyo cari. Ya, kamu cuma duduk diam di tempat kayak ayam gitu kan. Kalau dikejar malah lari, dikasih makan gitu kan. Tapi kalau ayam kamu duduk tenang, ya, terus kamu lagi makan, pasti dia datang menghampiri kamu, sama seperti uang. Kalau kamu mengejar uang, ya uang itu akan lari, dia takut energinya gitu. Tetapi kalau kamu tenangkan diri, uang itu akan datang dan kamu produktif untuk bisa menghasilkan produk-produk ataupun apapun, ya, pasti uang akan datang. Nah itu ya, jadi kamu harus merasa bahagia, harus merasa tenang, terus juga harus mudah bersyukur, jangan ngeluh. Dan kamu harus merasa kaya. Kalau kamu mental miskin, uang gak mau. Mental kaya tuh bagaimana kayak mental kaya ya, lihat orang kaya, bangunnya pagi, kerjanya itu betul-betul disiplin, ya kan? Jadi ikuti itu mental kaya, bukan mental pengemis, duduk diam, mangut-mangut, habis itu mager-mageran, nggak ada itu, ya. Coba lihat orang kaya, dia walaupun kerja tidak keras seperti bawahannya, tapi dia disiplin. Tapi dia tidak kerja keras, dia kerja cerdas, santai, tapi dia tetap optimis, ya, tetap bangun pagi, tetap apa ya kalau dibilangnya, tetap melakukan aktivitas, bukan malas. Jadi contohi itu. Karena orang-orang kaya udah tahu rumus ini gitu. Kalau kita bicara rumus ya, rumus alam semesta ini, perputaran energi. Kalau kamu belum bisa mengontrol hatimu, jiwamu, ya siap-siap aja. Kamu juga akan jauh dari rezeki. Tetapi kalau kamu sudah tahu caranya mengontrol jiwamu, mengontrol energimu, ya sama seperti orang kaya. Datang kerjanya cuma santai doang, tapi uangnya ada, dapat. Dibandingkan yang di bawah yang belum tercerahkan, akhirnya apa? Kerja banting tulang, stres, ya, uang gak cukup-cukup, walaupun kerjanya udah mati-matian. Nah ini saya mau ajarkan ke kamu. Kalau kamu dengar sampai selesai, berarti kamu orang terpilih untuk bisa mencerahkan hatimu, jiwamu, ya, untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi itu yang semesta mau sampaikan untukmu ya. Cara agar uang datang kepadamu, hatimu harus tenang. Kamu harus merasa bahagia, selalu merasa bahagia, ya. Mudah bersyukur, jangan banyak ngeluh, dan harus mental kaya. Atau kalau bisa penuh rasa kelimpahan. Jangan merasa miskin. Kalau merasa miskin berarti kamu menarik kemiskinan. Tapi kalau kamu bermental kaya, kamu akan menarik kekayaan. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, pesan dari semesta untukmu agar uang itu bisa datang kepadamu dengan mudah. Semoga resonate dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih baik, lebih bahagia dan dipenuhi kelimpahan. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.